Godaan itu seperti teman usil yang terus-menerus menggoda lo untuk melupakan tanggung jawab. Awalnya terlihat menyenangkan, seperti ngemil di tengah malam, tanpa sadar lo sudah habis satu toples penuh dan merasa bersalah. Godaan memiliki cara licik untuk masuk ke dalam hidup lo, seringkali tanpa lo sadari, lalu diam-diam memengaruhi kebiasaan dan pola pikir lo. Coba pikirkan berapa kali lo berkata, cuma sekali ini saja, tapi akhirnya malah jadi kebiasaan. Entah itu scroll media sosial sampai tengah malam, menunda pekerjaan, atau tergoda belanja diskon besar-besaran yang akhirnya membuat dompet lo kosong. Masalahnya bukan hanya pada tindakan kecil itu, tapi bagaimana tindakan kecil ini bisa menjadi pola yang merugikan. Godaan punya kemampuan untuk menghilangkan fokus lo dari hal-hal yang benar-benar penting. Saat terlalu sering menyerah pada godaan, lo mungkin merasa hidup lo penuh hiburan, tapi di balik itu ada potensi besar yang terbuang sia-sia. Godaan bukan hanya tentang tindakan yang salah, tapi tentang apa yang lo korbankan untuk hal-hal sepele, waktu, energi, bahkan mimpi besar lo. Jadi, jangan biarkan godaan menjadi pilot dalam hidup lo. Kendalikan diri, fokus pada tujuan, dan jadikan godaan sebagai pengingat bahwa lo punya kekuatan untuk memilih apa yang benar-benar berharga. Pernah nggak sih lo ngerasa udah bikin keputusan yang lo pikir super mantap, penuh keyakinan, penuh niat, tapi nggak lama kemudian lo sadar, ternyata lo cuma lagi ngelolosin diri dari fakta yang sebenarnya. Godaan itu licik, dia nggak datang bawa peringatan. Kadang dia nyamar dalam bentuk hal-hal kecil yang kelihatannya sepele, yang bikin lo mikir, sekali doang ini mah. Padahal disitulah jebakannya. Misalnya pas lo lagi niat hidup sehat, tapi tiba-tiba ada donat di meja. Dan lo mikir, cuma satu gigitan kok. Tapi begitu donatnya habis, ada rasa nyesel yang pelan-pelan muncul. Bukan karena donatnya nggak enak, jelas enak. Tapi karena lo tahu, jauh di dalam diri lo, itu bertolak belakang sama tujuan yang lagi lo bangun. Godaan emang gitu kerjanya. Manis di awal, kosong di akhir. Yang dia tawarkan itu kepuasan instan. Cepat, gampang, tapi nggak pernah cukup. Otak lo dibombardir sama dopamin, bikin lo merasa menang, tapi cuma sebentar. Setelah itu, yang tersisa cuma ruang hampa. Dan disitulah lo mulai sadar. Ternyata bukan godaannya yang terlalu kuat, tapi mungkin kita yang belum cukup jujur tentang apa yang sebenarnya penting buat diri kita sendiri. Dan mungkin pelan-pelan kita harus belajar menunda rasa enak sekarang demi sesuatu yang lebih bermakna nanti. Karena jadi kuat bukan berarti lo nggak tergoda, tapi lo tahu kapan harus bilang, gua bisa lebih dari ini. Coba renungkan, apakah kesenangan kecil itu benar-benar membuat hidup lo lebih baik atau hanya memuaskan ego sesaat? Lo semua pernah ada di situ, menyerah pada godaan kecil dengan dalih, sekali-sekali nggak apa-apa. Tapi apa yang terjadi setelahnya? Rasa senang itu cepat berlalu, diganti dengan perasaan bersalah. Setiap kali lo makan sebungkus keripik yang sebenarnya lo tidak butuh, tapi karena diskon, akhirnya lo kehabisan dompet. Lo bisa mikir, kenapa sih gua nggak tahan mengikuti nafsu gua yang kendalinya sudah jauh dari tujuan jangka panjang gua? Di akhir semuanya, bukan hanya TikTok atau musik yang membuat lo menyesal, tapi sikap impulsif itu sendiri. Yang lebih menyakitkan, penyesalan selalu menempel di belakang. Andai saja gua nggak ikut buat itu, tapi ya hidup nggak bisa diulang. Yang bisa lo ambil dari penyesalan itu adalah pelajaran. Setiap kali ada godaan, ingatlah bahwa kepuasan sesaat seringkali sebanding dengan penyesalan jangka panjang. Pernah dengar pepatah, orang yang paling kuat bukanlah yang bisa menahan godaan, tapi yang bisa mengendalikan godaan. Power tersembunyi ini nggak semua lo sadari, padahal ini kunci untuk menjalani hidup yang lebih bermakna. Mengontrol diri bukan berarti lo harus jadi robot tanpa emosi. Sebaliknya, ini tentang memilih respons yang tepat bahkan ketika emosi sedang memuncak atau godaan terus menggoda. Misalnya saat teman-teman lo ngajak hangout sampai larut, padahal lo tahu besok ada deadline. Kekuatan sejati muncul saat lo bisa bilang, sorry, gua nggak bisa, deadline lebih penting. Kedengarannya simple, tapi nggak semua lo bisa. Kekuatan ini nggak cuma soal menahan dari hal negatif, tapi juga mengarahkan energi ke hal yang lebih produktif. Kalau lo punya kebiasaan impulsif, alih-alih menekan dorongan itu, coba gunakan untuk hal yang bermanfaat. Misalnya, dorongan untuk scroll media sosial bisa dialihkan menjadi membaca buku atau belajar skill baru, lebih memuaskan dan membuat bangga. Ingat, mengontrol diri bukan soal menekan keinginan, tapi mengarahkan keinginan itu ke sesuatu yang mendukung tujuan hidup lo. Jadi kapanpun lo merasa goyah, tanyakan pada diri lo sendiri, siapa yang lebih memegang kendali atas hidup lo? Lo sendiri atau godaan kecil yang gak sebanding?
Mengatasi godaan itu seperti mencoba diet di tengah pesta makanan. Susah, tapi bukan berarti nggak mungkin. Triknya, jangan fokus buat nggak tergoda, tapi cari cara lebih sehat untuk menghadapi dorongan itu. Karena kalau lu cuma menekan dorongan, biasanya malah bikin stres dan akhirnya meledak. Jadi, gimana caranya? Pertama, kenali perasaan lo. Godaan sering muncul bukan karena lo benar-benar butuh sesuatu, tapi karena emosi seperti bosan, stres, atau takut gagal. Kedua, akui ini. Penting untuk jujur dan sadar apa yang sebenarnya mendorong lo. Ketiga, gantilah kebiasaan buruk dengan sesuatu yang lebih produktif. Misalnya, kalau lu sering tergoda buka media sosial, coba alihkan ke membaca buku, meditasi, atau olahraga ringan. Aktivitas positif enggak cuma bikin lu lupa sama godaan, tapi juga membuat lu merasa lebih puas dan bangga. Ingat, mengendalikan diri itu nggak harus langsung sempurna. Lakukan perlahan, satu langkah kecil setiap hari. Dan kalau lu tergoda sesekali, nggak apa-apa. Yang penting lu selalu berusaha kembali ke jalur. Godaan mungkin datang terus, tapi dengan strategi yang tepat, lu bisa mengubahnya menjadi kesempatan untuk bertumbuh. Godaan sering datang dengan energi besar, tapi alih-alih terus-menerus melawan dorongan. Kenapa tidak lu pakai energinya untuk mencapai sesuatu yang lebih bermakna? Coba pikirkan ini, dorongan itu seperti bensin. Kalau lu pakai buat hal nggak penting, ya habis di jalan tanpa tujuan. Tapi kalau lu arahkan ke tujuan yang jelas, bensin itu bisa jadi bahan bakar untuk mencapai impian lu. Misalnya, saat lu tergoda buat scroll, alih-alih menahan, gunakan waktu itu untuk menulis ide, belajar sesuatu, atau olahraga ringan. Hasilnya, lu tetap mengikuti dorongan, tapi dengan hasil yang jauh lebih positif. Selain itu, gunakan dorongan itu sebagai sinyal. Saat keinginan kuat muncul, tanyakan, apa sebenarnya yang gua butuhkan? Jika dorongan itu muncul karena stres, mungkin tubuh lu bilang, lu butuh istirahat. Jika muncul karena bosan, itu tanda lu perlu tantangan baru. Dengan memahami dorongan, lu bisa mengarahkannya ke aktivitas yang bermanfaat jangka panjang. Refleksi diri itu seperti menekan tombol pause di tengah permainan besar, bukan untuk berhenti selamanya, tapi untuk ngecek apakah lo sedang berjalan ke arah yang benar. Misalnya, saat lo merasa hidup lo penuh dengan kebiasaan impulsif, tanyakan, apakah ini yang benar-benar gua inginkan? Refleksi tidak hanya membuat lo sadar, tapi juga membantu melihat mana yang penting dan mana yang cuma buang-buang waktu. Kenyataannya, setiap momen yang terbuang untuk godaan kecil bisa jadi peluang besar yang hilang. Kayak saat lo menghabiskan 2 jam scroll media sosial tanpa sadar, waktu itu bisa lo gunakan untuk belajar, berolahraga, atau bahkan ngobrol dengan orang yang lo sayangi. Bukankah itu sangat sayang? Tapi tenang, refleksi tidak harus selalu berat. Cukup jujur sama diri lo sendiri dan tanya, gue sudah hidup sesuai tujuan dan nilai-nilai yang gue percaya. Jika jawabannya belum, itu bukan akhir dunia, itu awal untuk memperbaiki langkah. Pilihan lo menentukan siklus. Apakah lo terus-terusan ikut nafsu instan atau berubah menjadi pribadi yang lebih bijak? Penyesalan itu wajar, banyak lo merasakannya, tapi kabar baiknya, ada harapan. Lo bisa bergabung dengan komunitas yang punya tujuan serupa. Kadang, ngobrol dengan orang yang ngerti perjuangan lo sudah cukup memberikan semangat baru. Bayangkan besok pagi lo bangun dengan semangat baru, bukan hanya untuk melawan godaan, tapi untuk mengejar mimpi. Setiap langkah kecil akan terasa bermakna. Jadi apapun godaan yang datang, ingat, lo lebih kuat dari yang lo kira, dan masa depan lo penuh potensi. Terima kasih udah nonton sampai akhir. Jika video ini menyentuh lo, jangan lupa like dan subscribe channel ini. Bagikan ke seseorang yang juga butuh suntikan motivasi. Karena ketika kita saling mendukung, kita tumbuh bersama menjadi versi terbaik dari diri kita masing-masing.